Grafik fungsi Y sama dengan sin X. Untuk menggambar grafiknya, mula-mula kita tentukan dulu titik-titik yang dilalui. Misalnya titik ini. Nilai sin 30 derajat adalah 1/2. Misalnya lagi, titik ini. Nilai sin 150 derajat juga 1/2. Misalnya lagi, titik ini. Nilai sin 210 derajat adalah negatif 1/2. Misalnya lagi, titik ini. Nilai sin 360 derajat adalah 0. Jika titik-titik ini kita hubungkan, maka terbentuklah grafik fungsi Y sama dengan sin X. Grafik ini terus berulang sepanjang sumbu X. Misalnya bagian ini. Bagian ini dikatakan satu periode karena terdiri dari satu gunung dan satu lembah. Misalnya dari X sama dengan 0 sampai 2pi. Untuk mencapai satu gunung dan satu lembah butuh perjalanan sejauh 2pi. Maka dikatakan nilai periodenya adalah 2pi. Grafik akan berulang ke bentuk yang sama setiap 2pi satuan di sumbu X. Jika diperhatikan dari garis tengah, yaitu sumbu X, gunung ini setinggi satu satuan dan lembah ini sedalam satu satuan, sehingga dikatakan nilai amplitudonya adalah 1. Kemudian, nilai Y maksimum adalah 1, atau titik tertinggi ini, dan perhatikan titik terendah ini, nilai Y minimumnya adalah negatif 1. Kita lanjutkan ke grafik fungsi Y sama dengan cos X. Mula-mula kita tentukan titik-titik yang dilalui. Misalnya titik ini. Nilai cos 60 derajat adalah 1/2. Misalnya lagi, titik ini. Nilai cos 150 derajat adalah negatif 1/2/3. Misalnya lagi titik ini. Nilai cos 270 derajat adalah 0. Misalnya lagi, titik ini. Nilai cos 360 derajat adalah 1. Jika titik-titik ini kita hubungkan, maka terbentuklah grafik fungsi Y sama dengan cos X. Grafik ini terus berulang sepanjang sumbu X. Perhatikan bagian ini. Bagian ini dikatakan satu periode, karena terdiri dari satu gunung dan satu lembah. Di sini setengah gunung ada di kiri dan setengah gunung ada di kanan. Jadi kalau digabungkan menjadi satu gunung penuh. Misalnya dari X sama dengan 0 sampai 2pi. Butuh perjalanan sejauh 2pi untuk mencapai satu gunung dan satu lembah. Ini artinya nilai periodenya adalah 2pi. Grafik akan berulang ke bentuk yang sama setiap 2pi satuan di sumbu X. Perhatikan garis tengah atau sumbu X ini. Gunung ini setinggi satu satuan dan lembah ini sedalam satu satuan, sehingga nilai amplitudonya adalah 1. Puncak gunung ini berada di ketinggian 1, maka nilai Y maksimumnya adalah 1. Dasar lembah ini berada di kedalaman negatif 1. Jadi nilai Y minimumnya adalah negatif 1. Kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu grafik fungsi Y sama dengan tan X. Nilai tan dari 45 derajat adalah 1. Dan grafik ini menjulang setinggi-tingginya, tak hingga, tapi tidak akan pernah memotong garis asimtot tegak ini. Misalnya lagi titik ini. Nilai tan 120 derajat adalah negatif akar 3. Misalnya lagi titik ini. Nilai tan 225 derajat adalah 1. Grafik ini juga menjulang tinggi setinggi-tingginya sampai positif tak hingga, hanya tidak akan pernah memotong asimtot tegak. Grafik ini juga turun sedalam-dalamnya sampai negatif tak hingga, hanya tidak akan pernah memotong asimtot tegak. Demikian juga untuk sudut yang berada di kuadran 4, grafik akan turun sedalam-dalamnya, hanya saja tidak akan pernah memotong asimtot tegak. Grafik ini terus berulang sepanjang sumbu X.
Perhatikan bagian ini. Bagian ini dikatakan satu periode, karena grafik diapit oleh dua asimtut tegak dan melalui satu titik belok. Maka dikatakan satu periode. Misalnya dari X sama dengan negatif 1/2 pi sampai X sama dengan 1/2 pi. Butuh perjalanan sejauh pi untuk mencapai dua asimtut dan satu titik belok. Maka dikatakan nilai periodenya adalah pi. Grafik seperti ini akan berulang terus ke bentuk yang sama setiap pi satuan di sumbu X. Karena grafik ini menjulang setinggi-tingginya, maka dikatakan tidak memiliki nilai maksimum. Dan karena grafik ini turun sedalam-dalamnya, maka dikatakan tidak memiliki nilai minimum. Sehingga akibatnya juga tidak memiliki amplitudo. Demikian grafik fungsi trigonometri.